Adam, mendekatlah. Aku Allah punya Akbar. apa yang kamu inginkan. Hei mayit, perbaiki penampilanmu. Udah pucat, rambut acak-acakan, baju nggak pernah dicuci, kulit kasar pula. Bagaimana kamu bisa melihat perwujudan asliku? Bisa dong atuh. Emang kamu pikir, tunggu. Assalamualaikum. Kamu bernama siapa dan dari golongan apa? Nama kamu adalah Ghoul dan kamu golongan jin ifrit yang bisa menyerupai hewan. Apa tugas kamu di tempat ini? Oh, dia adalah seorang penjaga wilayah. Wahai Hodam, kamu kejar, ambil, dan taklukkan mustika yang dipegang Nyai Kunti. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Salahmu sendiri sih. Saya sudah bilang minjem, kamu malah nantangin. Padahal nggak perlu ada syarat-syaratan kayak gitu. Ya Hodam, berikan mustika itu sama saya. Oh, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah saya juga dalam kondisi yang luar biasa malam ini. Terima kasih yang sudah gabung, yang sudah hadir, yang suka dengan konten-konten penelusuran, konten-konten misteri. Selamat datang di Subplaster. Di video sebelumnya, saya masuk ke salah satu panembahan yang bernama Garangudi. Dan di sana sempat berhadapan dengan beberapa sosok kiriman. Lalu di video terakhir, saya masuk ke salah satu makam yang terisolir, yang mana pemilik makam tersebut adalah seorang yang memiliki ilmu kanuragan. Dan saya coba mengobservasi hasil dari apa yang sudah saya temukan di makam tersebut, dari buhul yang saya coba untuk netralisir, teman-teman. Dan dari situlah saya mendapatkan informasi terkait tempat ini. Ini adalah lokasi yang bernama Karamat Nyai Kunti. Di sini ada sebuah goa yang sudah terkubur, yang mana goa tersebut merupakan lokasi pertapaan orang-orang yang belajar ilmu. Jadi Nyai Kunti ini semasa hidupnya itu merupakan orang yang sangat menarik, teman-teman. Di mana namanya itu banyak dikenal banyak orang, namun tidak juga banyak yang mengenali wajahnya. Namanya sangat terkenal, tapi orangnya secara fisik tidak banyak dikenali. Dan dia salah satu orang yang sangat misterius. Jadi Nyai Kunti ini merupakan seorang cenayang atau dukun sakti yang mampu melakukan hal-hal mistis. Dan inti dari penelusuran ke tempat ini adalah karena Nyai Kunti ini memiliki banyak pusaka gaib, teman-teman. Dimana banyak sekali pelaku spiritual memburu pusaka Nyai Kunti ini. Dan malam ini saya juga datang dengan tujuan untuk meminjam salah satu pusaka untuk menghancurkan energi negatif yang membelenggu keluarga Pak Rianto. Pusaka ini bernama Watu Kahyangan. Sebuah batu yang dibentuk oleh kekuatan material antara elemen dasar lautan dan partikel hampa udara. Ini secara sainsnya gitu ya. Dan batu ini dipercaya oleh banyak pelaku spiritual bisa meleburkan berbagai energi kegelapan, teman-teman. Beberapa orang pernah melihat kemunculan pusaka ini, namun tidak bisa mengambilnya karena konon katanya ia dijaga oleh entitas yang berkekuatan besar. Saya udah mulai ngerasa ada yang asing dari tadi tuh di situ tuh.
Nggak tahu ini pohon apa, tapi dari belahan itu agak sedikit sepertinya mungkin itu pintu rumah buat mereka. Agak sedikit aneh. Ini agak sedikit menarik juga sih. Tapi fenomena alam yang biasa saja. Oke. Getahnya bermanfaat itu. Wow. Wih. Apa nih? Apa itu? Dari arah sini. Gong atau apa ya? Wahai penduduk Wadas Kencana, sesuai titah Sang Raja Brotowlirang, malam ini akan diadakan upacara nglurik. Maka dari itu, seluruh warga Wadas Kencana diwajibkan hadir. Setiap perempuan wajib memakai tanda pengenal keluarga dalam bentuk siger. Dan setiap anak laki-laki wajib memakai ikat kaki berwarna hitam. Raja Brotowlirang akan mencari abdi-abdi kerajaan sebagai penerus. Raja Brotowlirang. Wait, teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Siapa mereka? Wait. Di tempat ini ada sebuah kerajaan, teman-teman. Wow. Kita sudah berada di gerbangnya ini. Apa kerajaan ini ada hubungannya dengan Watu Kahyangan? Saya yakin tempat yang saya tuju sudah deket banget ini. Wait. Ini terdapat... Wow. Ini bekas kerajaan kah? Situs bersejarah atau situs bekas kerajaan atau... Wow. Geng. Kita ada di tempat yang cukup spesial malam ini. Ini apa ya? Apa dulunya di sini merupakan situs kerajaan? Tadi kayak sayembara seperti itu atau kayak bewara seperti itu, teman-teman? Assalamualaikum. Oh. Wow, di sini banyak banget batu-batu yang kayak disusun bekas benteng kah atau... Assalamualaikum. Permisi. Pekat Berasa di sini, geng. Ini sepertinya tidak terbentuk secara alami. Mungkin bisa jadi kalau di sini pernah berdiri sebuah kerajaan yang pada akhirnya kerajaan tersebut mungkin juga berdampingan dengan dimensi lain. Saya ngerasain banget di sini ada salah satu portal. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya bisa mengungkap apa yang ada di tempat ini.
Kita coba dulu, geng. Saya pengen tahu di dalamnya ada apa. Oh, di sini. Tepat di sini. Benar-benar ketangkap kamera. Ada banyak aktivitas di dalam sini. Saya ingin coba untuk bereksperimen, teman-teman. Saya pengen banget mencoba untuk membawa kameranya untuk masuk ke dalam portal di dalam sana. Nanti teman-teman lihat sendiri bagaimana kondisinya di sana. Ada sesuatu yang luar biasa, pemandangan yang tidak bisa saya temukan sehari-hari, dengan perwujudan yang menarik. Mudah-mudahan ini berhasil. Saya akan coba bawa kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berhasil. Kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahum kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Astagfirullahaladzim. Aduh. Denger. Ya, kok ngeblank. Aduh. Sayang banget. Aduh, gambarnya nggak bisa lagi. Nggak ketangkep, teman-teman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kamera tidak bisa menembus dimensi astral ini, teman-teman. Ada vibrasi energi yang tidak selaras dengan radiasi citra optikal yang ditangkap lensa kamera. Percuma saya di sini ternyata. Padahal aduh, siapa itu bau? Jangan ngedekat. Permisi. Geng, kita keluar aja. Kita keluar aja. Ini percuma juga.
minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kamu? Di mana kamu, tunjukin aja. Assalamualaikum. Siapa dia? Hai Adam, mendekatlah. Aku Allah punya Akbar. apa yang kamu inginkan. Hei mayit, perbaiki penampilanmu. Udah pucat, rambut acak-acakan, baju nggak pernah dicuci, kulit kasar pula. Bagaimana kamu bisa melihat perwujudan asliku? Bisa dong atuh. Emang kamu pikir, tunggu. Hei. Dia masih ada di sini, teman-teman. Gak tahu, mungkin dia malu, soalnya ketahuan. Kamu mencari pusaka Watu Kahyangan, bukan? Kamu nguping ya? Kepo banget, udah jadi setan juga. Aku bisa mengenali cakra yang kamu pancarkan. Oke, saya memang mencari pusaka itu. So, what should I do now? Kamu bisa memiliki Watu Kahyangan, tapi ada syaratnya. Jika kamu memang memiliki pusaka itu, izinkan saya meminjamnya sebentar. Gak perlu ada syarat-syaratan. Nanti saya kembalikan lagi. Saya jamin. Kamu pikir pusaka itu benda biasa yang bisa dipinjamkan? Memangnya sesakral apa pusaka itu? Watu Kahyangan adalah benda yang sangat istimewa. Wujudnya kecil, tetapi memberi kekuatan yang sangat besar. Pusaka itu memiliki bentuk yang cantik dengan warna seperti dasar lautan. Lautan? Kenapa pusaka itu namanya Watu Kahyangan? Imajinasi kalian terbatas. Hanya melihat sesuatu dengan mata dan penalaran telanjang. Makna kahyangan itu luas. Seperti halnya dengan Watu Kahyangan. Jika kamu memiliki pusaka Watu Kahyangan, berarti kamu tahu manfaat pusaka ini. Tentu saja. Bukankah kamu juga ingin menuduhkan lawan? Benar. Saya ingin menuduhkan lawan yang berbuat jahat dan zolim kepada sesama. Watu Kahyangan bisa mengangkat derajat dan wibawamu, yang membuatmu dihormati, memancarkan aura karismatik sehingga kamu disukai banyak orang, memperkuat daya tarik yang memunculkan pesona alami manusia, yang membuat orang merasa nyaman dengan keberadaanmu. Watu Kahyangan juga bisa dijadikan sebagai media perlindungan dan penjagaan diri dari niat buruk dan gangguan batin. Sehingga kamu bisa lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah dan ikhtiar. Subhanallah, luar biasa sekali pusaka ini. Tadi kamu mengatakan syarat. Memangnya apa syaratnya untuk memiliki pusaka itu? Aku melihatmu tidak seperti manusia lain. Kamu memiliki banyak kelebihan. Cukup, nggak usah berlebihan. Bilang aja, apa syaratnya? Kawin denganku. What? Aduh, please. Bisa diganti nggak syaratnya? Itu syarat yang paling ringan. Bisa nggak saya maharkan dengan apa? 40 hari tirakat gitu? 41 hari deh. 41 hari, oke? Kamu tahu bagaimana pusaka itu memberikan berbagai manfaat untuk manusia. I'm so sorry. I can't do that. Seandainya pun saya jomblo, sepertinya saya harus mikir lebih jauh lagi deh. Keputusan itu tergantung pada dirimu. Bukankah kamu harus menolong banyak orang? Itulah alasan kenapa saya berada di tempat ini. Perlu kamu tahu, aku tidak berbohong tentang pusaka itu. Tentang bentuk dan wujudnya, berikut juga manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah.
La haula wala quwata illa billah. Dengan izin Allah, saya memanggilmu. Wujudlah. Akulah Nyai Kunti, makhluk keturunan dari ras manusia dan golongan bangsa jin. Manusia tidak akan pernah menyukai wujudku. Tunggu. Hei. Saya butuh pusaka itu, hei. Allahu Akbar. Sini pekat banget. Siapa itu? Ada yang keluarkah dari portal ini? Assalamualaikum. Jika benar dia Nyai Kunti, berarti pusaka itu memang ada di tangannya. Tapi syaratnya, aduh, ini buat saya, that's impossible, geng. Kawin sama dia, oh come on, make sense gak sih? Ya Allah, berikan saya kemudahan untuk menyelesaikan masalah ini. Lancarkanlah semua urusan saya, ya Allah. Amin, ya Allah. Aduh, tapi nggak kawin sama dia juga. Wow. Apalagi? Wih. Apa tuh? Gede banget. Teman-teman, mudah-mudahan ketangkap kamera nih. Kayak ada kepakan sayap gitu, gede banget. Loh. Ini dia kayak ngumpet. Astagfirullahaladzim, apa nih? Allahu Akbar, ya Allah. Assalamualaikum. Kamu bernama siapa dan dari golongan apa? Nama kamu adalah Gold dan kamu golongan jin ifrit yang bisa menyerupai hewan. Apa tugas kamu di tempat ini? Oh, dia adalah seorang penjaga wilayah, sekaligus memastikan orang-orang yang datang ke tempat ini menempuh jalan yang salah. Allahu Akbar. Oke, berarti kamu kenal Vladimir Dracula atau vampire? Gak kenal? Yah, jin ini gak up to date kamu mah. Gak pernah ke bioskop ya, gak kenal sama rasanya sendiri. Jin Cooper ini. Mendingan kamu turun deh, nanti migrain. Kalau keseringan migrain, lama-lama jadinya vertigo. Kalau kepala di bawah kayak gitu, ntar masuk rumah sakit biayanya mahal. Yang punya BPJS aja pusing sama iurannya, apalagi kamu. Mau ditaruh di kelas M apa? Kelas M itu untuk orang-orang kayak saya, kelas miskin. Ayo turun. Lagian juga udah gede, masih aja gelantungan. Ih, mana nggak pakai celana lagi. Ayo turun. Disuruh turun gede tadi. Hei! Aduh, sensornya. Kabur, Bentar. Kok dia berubahnya jadi kayak... Loh, bukankah itu Nyai... Yang tadi berwujud itu Nyai Kunti? Dia kok rubah?
Seolah-olah dia tadi pergi ke belakang kamera, tapi justru dia bergerak ke arah sini, teman-teman. Dia coba mau ngajak saya untuk masuk ke dalam kerajaan mungkin. Wait, dia terkenal dengan keilmuannya. Saya nggak bisa sembrono. Jangan sampai barusan aja dia berubah. Wow. Sekarang dia senang di atas, oke. Kamu pengen main di atas? Saya kasih kesempatan. Wait. Oh, apa itu? Ada yang kelewatan. Oh, ada jalan ke sini. Allahu Akbar. Bodoh, Pak. Ada orang yang kesini kah? Wow, Allahu Akbar. Oh, ini teman-teman. Penambahannya ternyata di sini juga. Ini bekas kayak longsoran. Tanahnya amblas. Oke. Saya paham, teman-teman. Jadi ini guanya. Dan guanya tertutur tertimbun. Allahu Akbar. Astagfirullah. Oh, nah. Ada yang ngejaga, Dia punya energi yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Jadi ini mulut guanya, teman-teman. Dan ini longsor, amblas ke bawah tanahnya. Kita coba buka. Apa mungkin Nyai Kunti ada di tempat ini? Assalamualaikum. Nyai, saya tahu kamu ada di dalam sana. Saya tidak berniat buruk. Tempat ini sudah tertimbun. Saya hanya bermaksud untuk meminjam, tidak untuk mengambil. Sekalipun kamu menawarkan saya bisa memiliki benda itu, tapi saya hanya membutuhkan sebentar saja. Nanti saya kembalikan. Nggak bisa.
kamu bisa melihat sesuatu di tangan saya sebagai jaminan bahwa benda yang kamu pegang, mustika yang kamu pegang akan saya kembalikan. Kamu bisa ambil ini. Baik, kalau begitu, saya tidak punya cara lain. Kalau memang harus mengalahkan kamu, kalau kamu memberikan tantangan seperti itu, jangan salahkan saya jika akhirnya kamu sendiri yang mengalami kerugian. Mau main belakang? Diam, come on. Oke. Dia kabur lagi teman-teman. Ini akan buang-buang tenaga saya. Dia sengaja pindah dari sana ke sana ke sana sampai terbang-terbangan seolah-olah dia pengen menguras energi saya sampai akhirnya nanti saya lelah dan saya nyerah gitu. Terus nurutin apa yang dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita bermain. Oke, Nyai. Saya juga punya kok mainan yang lebih bagus. Wahai Hodam, kamu kejar, ambil, dan taklukkan mustika yang dipegang Nyai Kunti. Oke teman-teman, biar dia yang bekerja sekarang. Gak terlalu jauh. Ush. Silahkan Nyai bermain-main dengan piaraan saya. Kamu boleh ngapain aja sama dia. Mau kawin kek, mau ngapain kek. Buang-buang waktu. Aduh, di sini ada kerajaan yang tidak bisa kita tembus secara vibrasinya untuk menunjukkan secara citra visual. Dan ini tekanan ke dada rada berasa teman-teman. Pohon apa ini? Rambutan kah atau apa? Aduh, oksigennya nyerap lagi banyak-banyaknya mungkin dia. Oh, bagus. Bagus, kejar. Ambil mustika yang ada di tangan Nyai Kunti Hodam. Aduh, kemana jalan nih? Ada pohon tumbang. Wah, jauh Jangan jauh-jauh kamu. Oh, kesini nih. Oh. Wah. Lari lagi ke sini, teman-teman. Tetap aja saya ngejar-ngejar gini mah. Ayo, terus. Taklukan. Oke. Dengar, geng.
sendiri sih? Saya sudah bilang minjem, kamu malah nantangin. Padahal nggak perlu ada syarat-syaratan kayak gitu. Ya Hodam, berikan mustika itu sama saya. Oh, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Oh, beratui. Alhamdulillah. Cakep. Ya Allah, cantik banget. Inilah mustika Watu Kahyangan, teman-teman. Mustika yang memiliki berbagai keunikan dan keistimewaan. Bentuk dan wujudnya memang cantik, kecil, tapi memiliki kekuatan yang sangat besar. Watu Kahyangan akan saya jadikan sebagai media untuk menundukkan lawan yang berbuat jahat dan zolim kepada sesama. Sekalipun banyak manfaat lain yang dimiliki mustika ini, namun tetap, hakikat kekuatan terbesar hanya bersumber dari yang hak dan mutlak, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media mustika ini hanya merupakan perantara atau musabab yang bisa memungkinkan seseorang untuk mengangkat derajat ataupun wibawa, memancarkan aura karismatik sehingga kita disukai banyak orang, memperkuat daya tarik yang memunculkan pesona alami manusia sehingga membuat orang merasa nyaman dengan keberadaan kita. Juga bisa dijadikan sebagai syariat perlindungan dan penjagaan diri dari niat buruk dan gangguan batin, sehingga kita bisa lebih tenang, khusyuk, dan fokus dalam menjalankan ikhtiar dan ibadah. Dan tolong dicatat, ini hanya sebagai media perantara, teman-teman. Alhamdulillah, saya berhasil mendapatkan mustika ini. Semoga ada hal positif yang bisa kita jadikan wawasan tambahan di konten video saya kali ini. Duh, jalan kemana nih? Lupa nih, kesini ada jalan nggak? Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan subscribe-nya. Bantu like, bantu share jika berkenan. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan jazakallahu khairan kasiron. Semoga apa yang diberikan dibalas dan digantikan dengan rezeki yang lebih besar lagi. Terima kasih banyak, saya Sep Lester. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selama saya melakukan penelusuran di tempat ini, jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang enak dilihat, kurang enak didengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.